yang memberi rizki kepada mereka? Pasti jawaban mereka adalah Allah, Pak. Gitu. Makanya dalam surat Abasa ayat 24 Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada mereka dan mereka percaya. Fal yang duril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba wa fakihata wa abba mata'al lakum wa li an'amikum. Hei manusia, lihatlah kepada makananmu itu loh. Yang kalian makan itu coba renungkan, pikirkan. Sesungguhnya kami Allah adalah yang menurunkan hujan dari langit. Setelah hujan turun dari langit, menimpa bumi, mengenai bumi, kemudian kami tumbuhkan tanaman dari bumi. Nah, kami tumbuhkan biji-biji yang kalian tebar itu, kami Allah yang menumbuhkan. Habba wa inaba wa qadba. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menghidupkan buah anggur, wa qadba, dan sayur mayur. Ono kangkung, ono bayem, ono apa lagi, Pak? Macam-macam itu, adas apa gitu. Gitu, daun talas, ya, macam-macam. Wa zaituna wa nakhla. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan buah zaitun, pohon kurma, wa hadaiqa ghulba, dan Allah tumbuhkan hadaik, kebun-kebun yang daunnya rindang. Wa fakihatan, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan buah-buahan. Wa abba, dan rerumputan yang bermanfaat untuk hewan. Buah-buahan untuk manusia, rerumputan untuk hewan-hewan, pakan ternak. Mata'al lakum wa li'an amikum. Semuanya itu Allah ciptakan sebagai kenikmatan untuk kalian dan juga untuk pakan hewan-hewan ternak kalian. Nah, gitu, Pak. Ketika mereka ditanya siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, mereka jawab Allah juga, Pak. Bahkan siapa yang menciptakan kuping, mata, Allah. Tapi tidak semua orang yang punya kuping punya pendengaran. Tidak semua orang yang punya mata punya penglihatan. Allah lah yang menciptakan mata, Allah lah yang memiliki penglihatan. Allah lah yang menciptakan telinga, Allah lah yang mempunyai pendengaran. Maka kadang-kadang kalau ada orang yang punya telinga ning budek, ada yang punya mata ning buta. Nek ditanya mereka, siapa yang punya penglihatan dan pendengaran? Mereka jawab Allah, Pak, Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Mulk dalam surat Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, dialah Allah yang menciptakan kalian kemudian menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan hati. Hati itu kan maksudnya bisa beriman, bisa percaya, gitu kan, Pak. Qalilam ma tashkurun, tapi sayang kalian itu syukurnya tidak banyak, syukurnya sedikit. Kemudian surat Al-An'am ayat 46 Allah lebih mengingatkan lagi, Pak. Ya. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum
wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Surat Al-An'am ayat 46. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, tidakkah kalian mengetahui seandainya Allah mengambil pendengaran kalian, Allah mengambil penglihatan kalian, Allah mengunci mati hati kalian sehingga tidak bisa beriman. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Adakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang mampu memberikan kepada kalian penglihatan, memberikan kepada kalian pendengaran, dan membuka kunci mati dari hati kalian sehingga kalian mau beriman? Tidak ada yang mampu. Ini Allah mengingatkan orang-orang kafir itu. Seandainya Allah mengambil penglihatan kalian, hei orang-orang kafir, hei orang-orang musyrik, sehingga kalian ujuk-ujuk buta. Allah mengambil pendengaran kalian, hei orang kafir, tiba-tiba kalian do budek. Kemudian mengunci mati kalian sehingga kalian tidak mau beriman. Adakah Tuhan yang menolong kalian? Adakah Tuhan yang memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan membuka kunci hati kalian? Tidak ada. Karena hakikatnya di dunia ini tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kan agama-agama lain punya Tuhan. Itu Tuhan karangan, Pak. Itu Tuhan karangan, Tuhan ciptaan mereka. Jadi mereka menciptakan Tuhan terus disembah. Waman, dan siapakah? Katakan kepada orang kafir itu, siapakah yang mengeluarkan barang yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan barang yang hidup dari barang yang mati? Pasti mereka akan menjawab, yang melakukan itu hanya Allah. Nah, maksudnya apa? Mengeluarkan barang yang hidup dari barang yang mati, mengeluarkan barang yang mati dari barang yang hidup. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini tafsirannya umum, Pak. Umum. Di antara penafsirannya adalah mengeluarkan barang yang mati dari barang yang hidup. Artinya menciptakan orang yang mukmin, orang yang Islam dari orang kafir. Siapa, Pak, contohnya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan iman. Wong iman, wong Islam itu seperti wong urip. Allah ciptakan Nabi Adam dari seorang bapak. Sebab DE anake bapake. Bapake namanya Azar. Azar ini wong kafir. Wong kafir itu diibaratkan oleh Allah seperti orang mati. Dan siapakah yang mengeluarkan orang yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya adalah Allah mengeluarkan orang kafir dari orang yang beriman. Siapa, Pak, itu? Anake Nabi Lut, yaitu Kan'an. Kan'an kan kafir, Pak, enggak ikut Nabi Lut. Nabi Nuh. Oh, gitu. Kan'an orang kafir berarti kayak wong mati. Nabi Lut orang beriman berarti kayak wong hidup. Allah ciptakan, Allah keluarkan atau Allah ciptakan Kan'an, Allah ibaratkan orang mati dari orang yang hidup, yaitu dari Nabi Nuh alaihissalam. Atau makna yang lain, Pak, yaitu mengeluarkan hewan dari telur dan mengeluarkan telur dari hewan yang hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yaitu ayam yang hidup itu keluar dari telur. Padahal aslinya telur itu tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Kalau kita nyeplok telur, kuning telur, putih telur,
nyemplung minyak goreng wajan, ya ora nyotot loncat-loncat itu, Pak. Sebab mati. Burung ana nyawane. Ketika nanti dirami atau dirami oleh induknya atau dirami pakai mesin ram itu, raman itu, nanti pada saatnya meletek keluar. Allah mengeluarkan barang yang hidup dari barang yang mati. Kebalikannya, Pak, mengeluarkan barang yang mati dari barang yang hidup. Telur itu mati, keluar dari yang hidup, yaitu ayam. Bahkan ada itu ayam yang kerjaannya memang disuruh kon ngendok terus. Iku nek wong ya moh, Pak, pegel ngendok terus. Tiap hari kon ngendok, tiap hari kon ngendok gitu. Nah, itu. Nah, begitu. Dan juga Bapak yang saya hormati, mengeluarkan atau mengeluarkan maksudnya menciptakan manusia. Manusia kan hidup dari benda yang mati. Apa itu? Sperma, Pak. Sperma laki-laki itu kan ora ana nyawane, Pak. Mati dia. Alam nakhluqukum mimma'im mahin faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailul yauma idzil lil mukadzibin. Surat Mursalat, surat terakhir juz 29. Tidakkah kami Allah menciptakan kalian dari air yang hina, spermanya laki-laki? Itu burung belum dikasih nyawa oleh Allah, dianggap seperti benda mati. Dari yang benda mati itu nanti ketika bertemu dengan sel telur yang di perempuan, di rahim perempuan itu, nanti lama-lama 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah, segumpal daging. 120 hari baru ada nyawanya. Gitu. Begitu juga, Pak, mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Seorang suami mengeluarkan sperma. Nah, sperma benda mati keluar dari benda hidup, yaitu manusia. Kemudian juga tafsirannya adalah, Pak, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, hidup dari yang mati adalah Allah menumbuhkan tanaman dari biji. Biji, Pak, biji itu kalau ditanam, diuruki tanah, disiram, nanti keluar tokolan, Pak, ya, terus nanti jadi pohon. Ketika sudah jadi pohon, nanti mengeluarkan biji. Nah, gitu. Ketika jadi biji, ditanam dari biji mengeluarkan pohon. Pohon sudah gede, saatnya berbuah, mengeluarkan biji. Begitulah. Jadi kalau mereka ditanya, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yudabbirul amra. Kalau mereka orang kafir ditanya, siapa yang ngatur alam semesta ini? Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diingatkan, Pak, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah itu dijalui, Pak, dimintai pertolongan, dimintai rizki, dimintai keselamatan. Man fis samawati wal ard. Makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk Allah yang ada di bumi. Makhluk Allah yang ada di langit yaitu malaikat jauh jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Bendino do jaluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah mengabulkan semua permintaan mereka, tidak akan mengurangi kekayaan dan kerajaan Allah. Tidak akan mengurangi apa yang menjadi milik Allah.
Seperti jarum dimasukkan ke laut, diangkat lagi. Kira-kira air lautnya itu terus kelong apa tidak? Tidak, mung jarum siji terus diangkat. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari itu Pak Allah itu fi sya'an. Ngurus alam semesta, ngurus. Ning wa ma masana min lughub. Allah tidak ditimpa keletihan, kepayahan. Tadi dalam surat Qaf saya baca walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyami wa ma massana min lughub. Allah menciptakan 7 langit, 7 lapis bumi, ngatur alam semesta ini, Allah tidak ditimpa letih. Allah ora letih, Allah ora capek. Kemudian Bapak saya hormati, dalam sebuah hadis Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah dawuh, innallaha la yanamu wa la yambagi ayyanama yakhfidul qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilaihi amalul laili qablan nahar wa amalun nahari qablal lail. Allah itu ora sare dan tidak pantas, tidak pas, tidak layak untuk sare. Allah enggak tidur dan tidak pantas. Zat yang maha sempurna tidur enggak pantas. Nah, contoh Pak ya, ada seorang murid tanya kepada gurunya, apa betul Allah itu tidak tidur? Gurunya menjawab, oh oleh Allah enggak tidur. Untuk membuktikan Allah itu enggak tidur Pak, muridnya disuruh bawa 2 botol. Wis pokoke le, kowe kudu nggawa 2 botol. 2 botol ini jangan sampai kamu taruh. Gawanen terus, jangan sampai kamu letakkan. Ora oleh. Loro Pak, dikempit, diopo, pokoknya jangan sampai diletakkan. Saking kesele Pak, muridku terus duduk ngantuk. Nah, tangan satu bawa botol, tangan satu lagi mbak botol. Saking lemesnya kan akhirnya tangannya kan mengisor ngene Pak, ngantuk. Nah, ketika ngantuk, dia goyang sidik karena ngantuk itu kaget gitu, botolnya petukan pecah. Artinya kalau Allah seandainya makser gitu Pak, remuk alam semesta ini remuk Pak. Bumi karo Mars tabrakan, Mars karo Jupiter tabrakan, kemudian napa jenenge matahari niku emoh beredar di porosnya, emoh pengen beredar di tempat yang lain, remuk kabeh. Seandainya Allah itu, makanya Allah berfirman dalam ayat kursi itu, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak tidur, jangankan tidur, sinatun, sinatu, sinah. Sinah itu makler gitu loh Pak, makler, makser tok. Itu aja tidak. Apalagi turu angkler. Enggak. Kok turu angkler kok remuk, alam semesta ini remuk. Ya Allah, itulah kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Al-Qawi, yang maha kuat, maha perkasa. Allah itu. Jadi kalau ditanya itu siapa sing ngatur alam semesta? Wong kafir menjawab Pak, fayaqulunallah, mereka akan jawab, ya Allah. Makanya orang Rasulullah disuruh oleh Allah, katakan pada mereka, afala tatakun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak nyembah Allah saja? Ngaku nek Allah sing memberi rizki, ngaku nek Allah sing memiliki pendengaran dan penglihatan, ngaku sing Allah sing mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, ngaku kalau Allah itu yang ngatur alam semesta itu. Ngopo kowe kok ora nyembah Allah langsung? Sing mbok sembah malah watu sing ora iso apa utekmu ndi? Otakmu kamu taruh di mana he wong-wong